Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ermelina Stanggang dan Saya Angelia Wijaya, di sini kami akan menjelaskan kitab Mazmur Kebijaksanaan dan Mazmur Ibadat. selamat menyaksikan. Aktualitas dan teologi umat Israel yang diwujudkan dalam berbagai bentuk puisi. Di antara bentuk-bentuk itu yaitu Mazmur Kebijaksanaan dan Mazmur Ibadat atau liturgis yang menampilkan dua wajah kehidupan iman, refleksi tentang hidup yang bijak dan benar, serta relasi umat dengan Allah dalam ibadat bersama. A. Mazmur Kebijaksanaan. 1. Ciri umum. Mazmur Kebijaksanaan mencerminkan ajaran khas tradisi hikmat seperti yang ditemukan dalam Amsal, Pengkhotbah, dan Kitab Kebijaksanaan. Tujuannya ialah mengajar, menuntun, dan motivasi hidup yang benar di hadapan Allah. 2. Tema-tema utama. A. Perbandingan antara orang benar dan orang fasik. B. Upah kehidupan yang takut akan Tuhan. C. Hukum Tuhan sebagai sumber kebahagiaan sejati. D. Nasihat moral dan etika kehidupan sehari-hari. 3. Struktur umum. A. Pernyataan nilai hidup yang benar. B. Perbandingan dengan hidup orang fasik. C. Ajaran atau prinsip hikmat. D. Penutup yang berisik ajakan atau doa. Berikut contoh-contoh Mazmur Kebijaksanaan. Mazmur 1. Tema utama, dua jalan kehidupan. Kutipan kunci, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mazmur 19. Tema utama, Taurat sebagai kesempurnaan. Kutipan kunci, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Mazmur 37. Nasib orang benar dan fasik. Kutipan kunci, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Mazmur 49. Tema utama, kekayaan bukan jaminan hidup kekal. Kutipan kunci, manusia dalam kejayaannya tidak bertahan. Mazmur 73. Tema utama, keadilan Allah di balik kemakmuran orang jahat. Kutipan kunci, tetapi aku, sukacita hatiku dekat kepada Allah. Mazmur 112. Tema utama, hidup orang takut akan Tuhan. Kutipan kunci, orang benar tidak takut kepada kabar celaka. 5. Teologi dalam Mazmur Kebijaksanaan. A. Takut akan Tuhan adalah awal hikmat. Terdapat dalam Amsal 1 ayat 7. B. Kebaikan dan keadilan Allah adalah dasar hidup moral. C. Kehidupan orang benar tidak diukur dari kelimpahan duniawi, tetapi dari relasi dengan Allah dan integritas hati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Mazmur Ibadat atau liturgikal psalm.
Pertama, ciri umum. Mazmur ibadat adalah mazmur yang dipakai dalam konteks ibadat resmi di Bait Allah. Mazmur ini berisi seruan, tanggapan, dan ajakan umat kepada Allah, serta dialog antara iman dan umat. Tema-tema utama dalam mazmur ibadat. A. Masuk ke hadirat Allah. B. Pengakuan dosa dan permohonan pengampunan. C. Perayaan pesta dan peringatan sejarah penyelamatan. D. Keagungan bait suci dan ibadat yang benar. Jenis dan fungsi dari mazmur ibadat. A. Mazmur prosesi atau perarakan, berada di Mazmur 24 dan 118. B. Mazmur ziarah, Mazmur 120 sampai 134. Sering disebut juga dengan Mazmur nyanyian ziarah ke Sion. C. Mazmur pengakuan dosa pribadi, Mazmur 51. D. Mazmur kurban syukur, Mazmur 116. E. Mazmur pentahiran atau ritual, Mazmur 15 dan 24. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh mazmur ibadat liturgis atau liturgical psalm. Yang pertama, Mazmur 15. Tema utama, siapa yang layak masuk ke tempat kudus. Kutipan kunci, orang yang tidak memfitnah dengan lidahnya. Mazmur 24. Tema utama, masuknya Sang Raja Kemuliaan. Kutipan kunci, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Mazmur 84. Tema utama, rindu akan rumah Tuhan. Kutipan kunci, lebih baik satu hari di pelataranmu. Mazmur 95. Tema utama, ajakan menyembah Allah. Kutipan kunci, marilah kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mazmur 122. Tema utama, doa bagi Yerusalem. Kutipan kunci, aku bersuka cita ketika dikatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Teologi dalam mazmur ibadat. A. Allah hadir secara istimewa di baitnya. B. Ibadat sejati melibatkan hati yang bersih, bukan hanya ritual. C. Liturgi adalah perjumpaan dengan Allah dan pembaruan hidup umat. C. Perbandingan kitab Mazmur, kebijaksanaan, dan Mazmur ibadat. Yang pertama, tujuan. Kitab kebijaksanaan, mengajar hidup benar. Kitab Mazmur ibadat, mengajak beribadat dan memuji Allah. Fokusnya, Mazmur kebijaksanaan, mengajarkan etika dan hidup bijak. Mazmur ibadat, fokusnya relasi liturgis umat dengan Allah. Gaya bahasa, Mazmur kebijaksanaan, reflektif dan ajaran. Mazmur ibadat, seruan, pujian, dan permohonan. Lokasi, Mazmur kebijaksanaan mengenai kehidupan sehari-hari, dan Mazmur ibadat mengenai bait suci atau konteks ibadat. Berikutnya, relevansi dalam kehidupan iman. Yang pertama, mengenai Mazmur kebijaksanaan. Mazmur kebijaksanaan menjadi pedoman moral di tengah dunia yang bingung arah. Lalu B. Membentuk kesadaran etika rohani, bukan hanya ketaatan lahiriah.
Berikutnya Mazmur Ibadat. A. Menghidupkan kembali semangat liturgi dan komunitas. Lalu B. Mengajarkan bahwa ibadat bukan sekedar ritual, tapi ziarah hati menuju Allah. Kesimpulannya, Mazmur kebijaksanaan dan Mazmur Ibadat menunjukkan bahwa iman bukan hanya masalah hati, tetapi juga pikiran dan tindakan. Dalam kitab 37, Mazmur hidup bijak dan hidup ibadat tidak terpisah, keduanya saling melengkapi. Hidup bijak menuntun pada ibadat yang benar, dan ibadat yang sejati mengubah hidup sehari-hari menjadi lebih bijaksana dan suci. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.